Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sistem ekonomi kapitalis di negara Jepang dan negara Jerman. Sebelum memasuki materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Next. Berikut anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada Admin Intan Salsabila, kemudian Astria Wahyu Andini, kemudian Asna Himatul Aliyah, kemudian ada saya sendiri Amanda Indah Ramadhani, lalu ada Andi Muhammad M. Rizal, dan yang terakhir ada Barik Atollah. Next. Materi pertama akan dibawakan oleh anggota dari kelompok 2 yang lain. Materi pertama yaitu penjelasan mengenai sistem kapitalis di negara Jerman. Dimulai dari sejarah sistem ekonomi kapitalis di negara Jerman. Pada akhir Perang Dunia II, infrastruktur ekonomi di Jerman Barat maupun Jerman Timur mengalami kehancuran yang total. Jerman Barat memulai program rekonstruksinya dengan dukungan keuangan yang diberikan oleh Marshall Plan dan dipandu oleh prinsip-prinsip ekonomi dari Menteri Ekonomi Ludwig Erhard yang menganut sistem sosial market kapitalisme. Sedangkan di Jerman Timur, fasilitas ekonomi yang tersisa dibongkar oleh pasukan penduduk Soviet yang mana sebagai salah satu langkah pertama dari rencana reparasi perang. Dan di negara Jerman Timur ini menganut sistem ekonomi komando. Tetapi di negara Jerman Timur jauh lebih tertinggal perekonomiannya dalam hal standar hidup dengan polusi industri yang sangat tinggi. Sedangkan penerapan sistem ekonomi kapitalis di Jerman Barat telah berhasil membawa Jerman Barat menjadi salah satu negara yang sukses secara internasional dan lebih terbuka ke pasar dunia daripada Jepang dan Amerika Serikat. Karena adanya ketimpangan ekonomi antara Jerman Barat dan Jerman Timur, ini membuat penduduk di Jerman Timur melakukan pemberontakan dengan ditandai dengan peristiwa runtuhnya tembok Berlin, yang mana peristiwa ini menyebabkan penyatuan antara Jerman Barat dan Jerman Timur yang terjadi pada tahun 1990. Nah, 2 bulan setelah proses reunifikasi, diadakan pemilu yang dimenangkan oleh koalisi liberalis kapitalis dengan Helmut Kohl sebagai pemimpinnya. Karena dimenangkan oleh ideologi liberalis kapitalis, secara resmi ini mengakhiri ideologi komunis Jerman yang mana diikuti dengan menerapkan sosial market kapitalisme yang dipelopori oleh Jerman Barat dan diatur oleh lembaga sosial nasional yang khusus dibuat untuk meningkatkan daya saing internasional pada upah, ketimpangan pendapatan, dan rendahnya standar hidup karena adanya peristiwa reunifikasi. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, untuk selanjutnya, sistem ekonomi kapitalisme di Jerman adalah sistem heterogen yang berpusat di sekitar 2 sistem industri regional. Yang pertama adalah tatanan industri terdesentralisasi yang terdiri dari produsen kecil dan menengah yang sangat terspesialisasi dan sejumlah lembaga pendukung ekstra perusahaan. Yang kedua dan yang lebih baru adalah tatanan industri autarki yang didominasi oleh perusahaan skala besar yang terintegrasi secara vertikal dengan ikatan dengan bank universal. Next. Ciri-ciri institusional yang unik dari kapitalisme Jerman yaitu sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 1884 yang mewajibkan perusahaan saham gabungan untuk memiliki 2 tingkat manajemen, yaitu Dewan Manajemen dan Dewan Pengawas, dan 2 universitas yang telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan usaha industri. Next. Yang selanjutnya adalah materi mengenai perencanaan sistem ekonomi kapitalis di Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua,
dua kekuatan berbeda, yaitu sosial demokrasi dan Kristen demokrasi, tradisionalisme dan modernisme, dan sosialisme, serta modal dan tenaga kerja yang mencerminkan sejarah kapitalisme liberal. Hal ini dicapai dan dilembagakan dengan kuat saat komunis dari gerakan buruh dan faksi otoriter, bisnis Jerman dikecualikan dari partisipasi politik. Apabila ingin merubah Jerman baru menjadi ekonomi pasar kapitalis, harus menerima kebangkitan status pekerja. Status pekerja ini seperti petani dan pegawai negeri. Serikat Pekerja Jerman dibangun kembali setelah perang untuk menyatukan gerakan sosialis dan Katolik yang sebelumnya terpecah. Hasilnya adalah ekonomi pasar kapitalis yang akan tetap terorganisir dan diatur oleh berbagai macam institusi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pengendalian sistem ekonomi kapitalis di Jerman. Dibandingkan dengan ekonomi kapitalis besar lainnya, kerangka kelembagaan perekonomian Jerman secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, faktor politik diatur dan dilembagakan secara sosial dan dianggap sebagai ciptaan dari kebijakan publik yang dikerahkan untuk melayani tujuan masyarakat. Yang kedua, perusahaan adalah institusi sosial, bukan hanya jaringan kontrak atau milik pemegang saham mereka. Jerman pasca perang negara atau Leipzig pada tetapi dapat digunakan sebagai energi untuk intervensi secara langsung dalam perekonomian dibatasi oleh kedaulatan dan pembatasan konstitusional yang kuat pada institusi pemerintahan. Dan yang terakhir, kerjasama terorganisir yang luas di antara para peserta dan suatu kelompok dengan mengaktifkan asosiasi publik. Keberhasilan sistem ekonomi kapitalis di Jerman. Jerman menawarkan model kapitalis alternatif yang berada di antara tipe pasar Anglo-Amerika yang tidak terkendali dan negara pembangunan Jepang. Dalam memahami konsep ekonomi pasar sosial, para pemimpin Jerman pasca perang melambangkan versi pasar yang dimodifikasi dengan mencerminkan tanggung jawab sosial. Di satu sisi, kebutuhan untuk mempertahankan kekuatan negara, dan di sisi lain proses kerjasama yang efektif antara tenaga kerja dan modal. Setelah itu, menolak pasar kompetitif Amerika, model kapitalisme koperasi Jerman melambangkan seperangkat institusi sosial yang didorong oleh negara yang mencakup asosiasi industri, bank, dan sistem pemerintahan berdasarkan kedeterminasi dan dewan pekerja. Hubungan kerjasama antara negara, bisnis, dan tenaga kerja seperti itu cukup berbeda dari model Anglo-Amerika atau model pembangunan negara Jepang. Next. Dalam mendukung pandangan historis yang mengakui konteks sosial dalam perkembangan kapitalisme industri, ketahanan ekonomi Jerman adalah bukti. Penyerangan minyak tahun 1970-an, resesi berulang tahun 1980-an, penyatuan tahun 1990 dan perubahan di Eropa tampaknya mudah diserap oleh Jerman, tapi mempertahankan posisinya sebagai aktor yang kuat di kawasan maupun dunia. Setelah itu, Jerman merupakan negara dengan perekonomian terbesar di Eropa. Negara ini memiliki PDB atau pendapatan domestik terbesar nomor 4 di dunia dan pendapatan nasional bruto terbesar kelima di dunia, dilahirkan pada tahun 2008. Next. Setelah itu, slide yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya adalah negara Jepang. Next. Jepang merupakan salah satu negara kapitalis yang berhasil mengembangkan ideologi kapitalis dengan secara konsisten, bahkan menjadi salah satu negara kapitalis berpengaruh di dunia berkat kapitalisme
yang berorientasi pada jati diri bangsanya atau lebih dikenal dengan modern state capitalism. Next. Nah, perkembangan kapitalisme di Jepang. Di Jepang, selama abad ke-19 dan awal abad ke-20, alat utama perkembangan kapitalisme adalah koalisi elit politik dan elit ekonomi. Kapitalisme Jepang bukanlah ciptaan dari kelas pedagang. Beberapa pedagang berperan dalam kondisi elit tersebut. Kapitalisme ini bukan pula ciptaan dari petani, meskipun para petani benar-benar mengubah hasil produksi dan daya kerja secara drastis. Hal ini dikatakan oleh Hamilton pada tahun 2006. Dibandingkan dengan kasus Cina, kapitalisme Jepang merupakan kreasi ekonomi politik dari sistem yang saling memperkuat antara satu sama lain dalam kuasa-kuasa pemerintahan dan hak istimewa elit ekonomi. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Selanjutnya, dalam masa yang relatif singkat, orang-orang Jepang mampu mengubah produk kerajinan dengan skala kecil menjadi produk industri dengan skala besar. Dari pabrik-pabrik kecil menjadi hierarki korporasi birokratis yang membentuk jaringan-jaringan konglomerasi. Next. Konstitusi Undang-Undang Dasar Jepang yang mulai berlaku pada tahun 1947 didasarkan pada 3 prinsip, yaitu kedaulatan rakyat, hormat terhadap hak-hak asasi manusia, dan yang terakhir penolakan perang. Konstitusi juga menetapkan kemandirian 3 badan pemerintahan, badan legislatif, diet atau parlemen, badan eksekutif atau kabinet, dan badan-badan yudikatif atau pengadilan. Jepang menganut sistem pemerintahan parlementer seperti Inggris dan Kanada. Berbeda dengan rakyat Amerika atau Prancis, rakyat Jepang tidak memilih presiden secara langsung. Para anggota diet memilih Perdana Menteri dari antara mereka sendiri. Perdana Menteri membentuk dan memimpin Kabinet Menteri Negara. Kabinet dalam menjalankan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab terhadap diet. Next. Di Jepang terdapat 47 pemerintahan daerah tingkat prefektur atau semacam provinsi dan lebih dari 3.300 pemerintahan daerah pada tingkat bawah. Next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, Jepang dari sudut pandang ekonomi dan industri. Dari sisi transportasi, sistem transportasi Jepang sangat berkembang dengan jaringan jalan dan rel kereta api mencakup hampir setiap bagian wilayah Jepang bersama dengan layanan angkutan udara dan laut yang luas. Shinkansen atau disebut dengan kereta listrik super cepat adalah kereta listrik ekspres yang berjalan dengan kecepatan maksimal 250 hingga 300 km per jam. Next. Kemudian, Jepang dari sudut ekonomi dan industri dilihat dari ekspor dan impor. Industri manufaktur adalah salah satu kekuatan Jepang, tapi negara ini miskin akan sumber daya alam. Pola umumnya yang dijalankannya adalah sebagai berikut. Perusahaan-perusahaan Jepang mengimpor bahan-bahan mentah, lalu mengolah dan membuatnya sebagai barang jadi, kemudian dijual dalam negeri atau diekspor. Kemudian dari sektor pertanian, produk utama pertanian Jepang adalah beras, dan kebanyakan beras yang dimakan Jepang dihasilkan di dalam negeri. Dibandingkan dengan jumlah penduduknya, tanah yang dapat digarap sangat sedikit, sehingga tidak dapat menghasilkan gandum, kedelai, atau tanaman panen lainnya dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduknya. Next. Itulah pemaparan materi kami terkait dengan kapitalisme Jerman dan Jepang. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.